كل من يرجو الغفران يركع ويسجد للرحمن يفر من الشيطان ويلجأ للرب العظيم الله كريم 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 رحمن رحيم. Wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, dan hari ini diwakili Ustaz Kemanto. Yang kami hormati rekan-rekan Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal. Yang kami hormati pula pimpinan cabang Muhammadiyah Patean, dan yang kami muliakan bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Rejosari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah, sehingga kita semua bisa bersilaturahmi di PRM Rejosari saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini sungguh kesyukuran Bapak untuk kita semua sakit silaturahmi tenriki, karena biasanya itu kita jarang ke tempat-tempat yang sampai atas-atas sih. Yang kedua, salawat salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Baik bapak-bapak yang kami muliakan, sebelum kita mengawali acara ini, mari kita bersama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mudah-mudahan dengan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita bisa berjalan dengan lancar dan penuh dengan barokah. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Syahrul Rafiq. Kami persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا
يبغون عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi la yazidu fi mulki hamdul hamidin wa la yanqusuhu juhudul jahidin wa la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man asa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, asyhadu an la ilaha illallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah yang kami hormati Ketua yang kami hormati Ustadz Rumanto SPK selaku PDM Leno yang bisa mewakili kita untuk bersilaturahmi di ranting terpelosok ini. Karena belum pernah kita sampai ke tempat yang sepelosok ini. Alhamdulillah. Kita bersyukur atas pertolongan Allah. Ini tidak ada sesuatu yang kita kerjakan ini tanpa campur tangan, tanpa pertolongan Allah Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat pengikutnya yang senantiasa berpegang kepada ajarannya. Pada kultum kali ini saya akan sampaikan sedikit tentang apa yang perlu untuk kita pikirkan dan menjadi perjuangan bagi kita. Dalam surah insya Allah semuanya hafal, Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Suatu saat seorang tabi'in bertanya kepada ulama tabi'in, yang ulama ini adalah menantu dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini setelah memberikan pengajian di Masjid Nabawi, beliau ditanya pendengarnya, salah satu pendengarnya yang menanyakan tentang apa maksud ahsanu amalah dalam ayat ini. Beliau memberikan suatu jawaban yang sangat
simple tapi mendalam. Apa kata beliau? Al-amalu in kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Wal amalu in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Hatta yakuna khalisan sawaban khalisan. Al-khalisu ma kana lillah wa sawabu ma kana sunnah. Beliau mengatakan amal itu walaupun benar tapi tidak ikhlas tidak diterima. Dan amal itu walaupun ikhlas tapi nggak benar tidak akan diterima. Amal akan diterima kalau benar dan ikhlas dan benar. Yang dimaksud ikhlas adalah apa-apa yang dikerjakan karena Allah Ta'ala. Dan yang dimaksud dengan benar adalah yang mengikuti sunnah Rasulullah dalam pengamalannya. Nah, ini kalau dari perkataan saya ini saya bisa menyimpulkan bahwa syarat diterima amal kita manusia itu ada 2 di sini, tapi saya tambahkan 1. Saya tambahkan 1. Yang 2 tadi adalah benar dan ikhlas. Itu adalah syarat diterima. Tapi sebelum itu perlu ada yang harus dimasukkan di sana. Tadi oleh Torek Allah ini tadi membacakan surah Al-Kahfi ayat 103, 104, 105-nya mengatakan ulaikal ladzina kafaru ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim wa liqaihi fa habitat a'maluhum wa la nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ini adalah satu hal yang pokok. Tidak akan diterima amal kalau tidak beriman. Tidak akan beriman. Bahkan di situ tidak akan diadakan timbangan pada hari kiamat. Amalnya dianggap rusak semua dan tidak akan diadakan timbangan. Makanya iman ini adalah pokok pertama. Baru yang kedua adalah shawab, benar. Yang dimaksud benar adalah apa yang diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Dalam ini saya ada garis bawah, yang mengikuti Rasul itu apa-apa yang memang diterangkan atau diperintahkan dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau dalam hal muamalah itu persyaratannya selama tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul. Ini seperti seperti kita kesini, kita bisa sampai ke sini itu semuanya langkah dengan pakai motor dan mobil. Tidak mesti harus sebagaimana zaman Rasul, unta, kuda. Kita nggak ada yang punya semuanya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas ini adalah hal yang sangat sulit bagi kita untuk diamalkan. Omongnya gampang, tapi pelaksana yang sulit. Ikhlas itu kadang bisa rusak di tengah jalan. Di awalnya ikhlas, tengah jalan rusak, akhir kosong. Oleh karena itu ya alhamdulillah kita bisa kesini, mudah-mudahan kita ini di jalan Allah. Di jalan Allah. Yang kedua mengikuti ketentuan Rasulullah SAW, yaitu silaturahim. Dan yang ketiga mudah-mudahan kita ini senantiasa yang kita harapkan itu bukan apa-apa tapi ridho Allah Ta'ala. Sebab kunci surga selain yang dikatakan hadis la ilaha illallah, tapi prakteknya adalah mencari ridho. Mencari ridho Allah. Kalau nggak mencari ridho ya muskro amalan kita ini. Nah, terakhir kita ingat dalam surah Bayyinah ayat yang terakhir, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah, yang menjadi pegangan yang harus kita pegang betul-betul dalam dunia. Kita mencari ridho Allah, akhirnya Allah memberikan keridhaan terhadap kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini yang mudah-mudahan saya sampaikan, mudah-mudahan bisa mendorong kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh dengan ikhlas
berjalan di jalan Allah melalui Perserikatan Muhammadiyah. Ini atas kesalahan dan kekurangan, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Kawitan baru mau anu ya. Halo. Kawitan Batan samu disyukur wonten ngarsaken Allah Subhanahu wa taala awit ing siang menika kanthi izin Allah kita saged bertatap muka bersilaturahim. Baru pertama kali kita bertatap muka selain Bapak Romanto. Asal dinangen nek panjenengan sadaya nembe niki kanthi ginandar kamlijengan boten manggalaken satunggal punapa. Shalawat sarta salam mugi kunjuk wonten ngarsanipun jenengipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderengipun kula matur ingkang panjang lebar kula badhe nama niki ngaturaken biodata lah. Biodata Muhammadiyah di Tersari. Saderengipun nggih wau sampun dipun aturaken saking Ustaz menika nang desa pelosok. Mboten jenengan tok sing gumun Pak, kula nggih gumun. Kenapa nang pelosok ana Muhammadiyah niku lho? Kula kudu kan secara aturan di pinggir-pinggir jalan to. Tapi kenapa nang pelosok sing koyo ngene kok ana Muhammadiyah? Memang sedaya Justru dakwah. Kula nggih datang pertama kali niki teng mriki kan kula mancan niki kula pendatang. Dari asal kula saking Parahan. Teng mriki nggih enten derek enten Muhammadiyah. Nggih niku asire cari nang ada mriki. Baru tahun berapa nggih Muhammad itu? Tahun 2008 kata sih. Ustaz almarhum Ustaz SK sing memberi kali Pak Sutiono, Pak Ramadan 2008 kata sih. Baru berdiri. Nggih. Nek diceritake malah mboten rampung niku. Mungkin disami mawon lah mriko-mriko berdiri Muhammad itu sami pasti. Kali-kaliku macam-macam. Nek diceritake mau panjang. Biodata kula niku saniki 50 lah. Kula sementara niku pimpinan kedua. Yang pertama niku Bapak Sandio ya sing sementara ini tak undang wong anu iki diparingi napa nggih mriki pun mboten anu. Demir dadi kaneh-kaneh tak dianku malah bingung niku niki rada anu pun mboten. Lah kula niku pimpinan kedua yang dipilih sing paling muda lah. Pendidikan kula niku namung S. Kewardan satu SD Pak. Jadi maklum lah mangke mbok menawi kula matur rada ngalor kidul bahasane kurang pati yo nuju krono niku jenengan kedah rada maklum lah wong S. S1. Kita ya S1. Lah terus mriki jamaah niku alhamdulillah berdekatan iki Pak, berdekatan semua ini Muhammadiyah semuanya. Alhamdulillah. Kayaknya ada 16 atau 15 kakak. Ning sing pro Muhammadiyah ning sing aktif niku kena diitung sing teng masjid. Ini nek sing pun pro niku ada 15 dari berapa ya 55 kakak niki desa ana Sidodadi niku 11 ya 11 buku terkecil ki Josari kecil terus pelosok terus masjidnya cilik Pak masjidnya cilik lah niki Masjid. tapi kalau angan-angan seperti yang di Muhammadiyah walaupun kecil sing penting kecil-kecil sabi rawit lah rawit pun panjenengan temen iki kan supaya memberi angin segar supaya ini kecil-kecil sabi rawit kan ngeten ke Muhammadiyah itu di sana-sana kan mayoritas kan ya kita kecil-kecil tapi nah sementara ini masjidnya rada cilik ini sudah punya itu depan itu apa dua baturan itu belakang itu 230 lah ombomunan ini ngajeng jembar ke malah jamaah tasih derengan ini sudah punya tanah juga di tahun berapa itu Ada kuliah mau sementara biodata ya jadi ngeten biodata Muhammadiyah di ranting Ardasari itu berdirinya sudah dari 2000 mulai Bapak Sadoyo ingkang salajengipun nggih nuwun sewu nggih apabila nanti nyambuti kurang nopo nggih. Baik nopo-nopo lah mriki memang Muhammadiyah rada pripun keren lah. Dari pimpinan iki tok SDM memang lah.
pokoknya maklum lah, mau matur kalau itu kurang kudu krono mohon maaf gitu. Memang harus Muhammadiyah sini perlu binaan baik secara agama dan pendukungnya ekonomi. Lah itu kalau mau matur memang temeriki kula wingi di SMS kali Pak Mas Heri, alhamdulillah badhe kerawuhan saking BDM iki mudah-mudahan memberi angin segar lah. Memberi semangat walaupun kecil-kecil tapi harus cabai rawit. Semuanya harus didukung Pak Mangke. Kula matur secara napa mangke mohon bimbingannya, mudah-mudahan dari pelosok ini Muhammadiyah bisa berkembang lah. Amin. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak memberi angin segar baik ilmu dan pendukungnya dunia ini diberi solusi supaya nih orang-orang yang ini ada 15 orang ini supaya ini kuat secara mental. Memang Muhammadiyah sini memang ditekan secara biasa lah, ditekan secara. Tapi kami sebagai tetap harus kuat. Memang dari tekanan itulah Muhammadiyah harus berkembang. Tinggal salajengipun nggih punika napa nggih? Napa niki? Isun Pak. Mangke mawon kayang bersambut mangke napa mangke dipun tangleti napa to jane kekurangane lah ngeten. Kula ajeng maturi dereng saged dijuan napa kekurangane ngono kula ajeng wong dereng dibuka jane kula kan terakhir dene niki dinapa ngono nggih. Yang terpenting adalah kula sebagai pimpinan ranting alhamdulillah atas kedatangan bapak-bapak dari PDM, mohon maaf lah. Mudah-mudahan yang kami harapkan benar-benar memberi angin segar di ranting yang terpelosok, terkecil, mudah-mudahan dari sini bangkit. Sido dadi niku ada 11 tapi sini dan itu ya terus cabang Pilang Sari itu Muhammadiyahnya bisa dihitung lah. Patian sini itu hanya Redsosari, Pilang Sari, terus Gamping, Kalilumpang sangatlah rendah. Mulane naik kemarin itu belum ada masjid ini naik dong Jumatan kemarin tahun berapa itu terus Idul Fitri naik ke Pagarsari. Sekarang sudah bisa sini sudah sudah menjadi Jumatan sini walaupun 2 baris 3 baris. Alhamdulillah naik kegiatan itu saya Minggu Pon itu dulu dimulai dari almarhum Ustaz Siska, kemudian dilanjutkan dari BNT sekarang. Walaupun jamaah ini ketik-ketik, mau dikumpang kelong ini mereka ada yang sudah dipanggil oleh Gusti Allah, si kendel itu. Baik Aisyah ini sekarang juga lemot, yang kendel-kendel itu sudah dipanggil semuanya. Tinggal sing muda-muda sing rada mau pancen rada lemot itu sekarang. Lan kula niku apa yang mikirnya ya kemarin kedatangan Mas Heri, wah mudah-mudahan nih dilapor ke ya. Terus memang ya itulah intinya nanti alhamdulillah atas kedatangan pun bapak-bapak saking PDM mudah-mudahan memberi angin segar, benar-benar memberi angin segar, memberi motivasi supaya ini lebih kecil-kecil cabai rawit. Nah dari sakit nopo, makin main ditangleti nopo toh kan? Mungkin main dibecakleti. Jadi ini kalau buka mau niki. Sekali lagi mohon maaf apabila atas sambutan pulau ingkang pulau sampai akan kirang begitu runtut. Memang pulau memang pendidikan pulau ngakoni kirang lah. Tapi juga alhamdulillah wis kemasukan Muhammadiyah ya ketempel-ketempel karo sarjana dadi pulau rada berani matur. Walaupun SD tapi ketempelan dari Muhammadiyah yang berpendidikan mboten ketinggalan banget. Etok-etok mawon lah. Jadi memang alhamdulillah bagi saya ya ada kemajuan. Dulu saya memang ngajine di konco sebelah. Saya dulu mondok di Kleteran waktu tadi kenal Muhammadiyah itu ya tak sengaja. Tapi alhamdulillah sudah memberi banyak ilmu. Sekian dan demikian, mungkin mangke ditambah lagi bisa ditanya dan apa atas menu kurang dan lebihnya angin kawula nyambut kirang nuju krono saking kula nyuwun pangapunten mekaten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Yang kami hormati Wakil Ketua PDM Kendal Ustaz Romanto. Siapa yang ngisi? Yang kami hormati Pak Ahwan Fanan. Majelis Tabligh PDM Pakaian, dalam hal ini diwakili oleh Ustaz Nixon. Yang kami hormati Bapak Mahmud Tolwani selaku PLN Bersari, rekan-rekan sekalian dari Majelis Tabligh PDM Kendal. Alhamdulillah, pertama bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, agar kita tidak menjadi hamba-hamba yang kufur terhadap nikmatnya yang Allah ingatkan dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban." Salam salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Bapak sekalian yang kami hormati, terkhusus Sambutan Bapak dari PRM Rejosari, pengarahan gitu. Pengarahan. Lagi kan ini jadwalnya desanya sudah jadi pakaian ya. Alhamdulillah ini di kita Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal ada program kerja Bapak sekalian namanya Rihlah Dakwah. Rihlah itu perjalanan. Ini tugas para rasul, para nabi, itu kebiasaannya rihlah. Bahkan orang-orang Arab pada waktu itu kebiasaan mereka rihlah, baik rihlah dakwah maupun berdagang. Maka disebutkan dalam Quran surat Al-Quraisy, "Ila fi Quraisyin ila bihim rihlatas kita wasoi." Dan inilah kebiasaan orang Arab termasuk para nabi, Bapak Ibu sekalian, ketika berjuang, beliau-beliau khususnya para nabi, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, itu perjalanan ya, dari Mekah kemudian ke Madinah, ke Kuba, ke Ethiopia dan lain sebagainya. Itu jaraknya bukan 1-2 kilometer, tapi bahkan bermil-mil. Tadi kita sudah enak Bapak Ibu sekalian, kendaraannya sudah pakai kuda besi. Dulu kudanya masih kuda ya, kuda betulan ya. Kemudian unta betulan. Yaitu perjalanan kalau kita tidur saja itu tidak nyaman tuh, goyang. Itu untuk menyebarkan risalah Islam ke seluruh antero dunia. Nabi itu ya terus berjuang walaupun dengan kaki kuda yang terus bergerak, tidurnya pun tidak nyenyak demi kemajuan risalah umat Islam. Nah, demikian pula kita di Majelis Tabligh PDM Kendal. Jadi di PDM Kendal Bapak sekalian ada majelis dan lembaga yang membantu pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal. Salah satunya ada Majelis Tabligh, dan salah satu program dari Majelis Tabligh itu adalah Rihlah Peradaban. Tadi rihlahnya, kemudian peradaban. Kenapa kita sebut peradaban Bapak sekalian? Karena mula awal peradaban Islam dimulai itu dari masjid. Nabi ketika hijrah ke Madinah, Kuba, itu Nabi tidak membangun bangunan rumah atau yang lainnya, tetapi yang pertama kali dibangun adalah masjid. Dan peradaban Islam Bapak Ibu sekalian dimulai dari masjid. Orang lelah bekerja, kemudian orang mau mencetak kader ulama, kasih ilmu dan lain sebagainya, itu keberkahannya banyak didapatkan dari masjid. Itulah kenapa Nabi SAW sering melakukan rihlah, dan bangunan yang pertama didirikan oleh Nabi adalah masjid.
dengan masjid, manusia setelah menjalankan ibadah, mengabdi kepada Allah, harapannya menjadi manusia yang beradab. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dari PRM Rejosari tadi sudah disampaikan di sini kecil-kecil cabai rawit, dan kita akui ya Bapak Solwani, di kota itu banyak ya PRM-nya, tapi tadi orangnya sama ya, orangnya itu 3 orang, 2 orang. Kalau tidak percaya tanya ini Ustadz Subhan, ini LPCR-nya Kendal, dan juga Bapak Nurdin, ini PCN Kendal. Ada PCN Bendengan, Karangsari, Banyutowo, itu ada PRM-nya. Bahkan Pelang aja belum ada sekalian. Ya, kondang sini. Jadi bukan pelosok sini. Ya, terjauh saja. Jadi kota itu tadi ya PRM-nya ada, tapi hanya ketua dan anggota 2 saja. Dan itu aktifnya ketika diundang PJS, diundang Lazis dan lain sebagainya. Nah, sini luar biasa Bapak sekalian. Maka kita tadi itulah di tempat 3T. Ya, tinggal terluar terus depan. Ini bagian dari terluar atau perbatasan Patean dengan mungkin Temanggung dan lain sebagainya. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya nanti kita minta Ustadz Romanto untuk memberikan sambutan, juga pengarahan, pembinaan kepada PRM Rejosari dan juga kita semuanya yang hadir. Nanti setelah itu bisa tanya jawab, kemudian kita minta dari PRM Rejosari harapannya apa, kemudian terkait dengan ketablikan, mungkin ada daerah kristenisasi atau kendala mubalek dan lain sebagainya, bisa disampaikan kepada kita. Dan juga ada Pak Muson MT PCM Patean, nanti bisa memberikan SDM-nya, mungkin bisa mengirim ke sini. Di anggota kita juga ada Ustadz Soleh Saifuddin dari DA. Nanti misalkan di sini minta SDM atau SDI mubalek, Bapak sekalian bisa kirim dari mubalek pusat-pusat dari Darul Arkom. Jadi Bapak sekalian tidak perlu memikirkan untuk transport dan lain sebagainya, untuk khotbah dan lain sebagainya, nanti kita serahkan ke Darul Arkom dan kita sampaikan ke PDM dan juga ke Ustadz Soleh Saifuddin. Mungkin ini mengantar sambutan dari kami dari Majelis Tabligh. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami mohon nanti Ustadz Romanto memberikan arahan, semangat pembinaan untuk kita semuanya, khususnya PRM Rejosari. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.